Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan ya semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin 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 ya robbal alamin. Saya mohon kepada semua teman-teman ya untuk absen di kolom komentar. Kalian berasal dari kota dan daerah mana ya? Kalau saya sendiri, saya berasal dari Magelang, Borobudur. Namun saat ini saya merantau di kota Tangerang ya. Dengan teman-teman aktif dalam berkomentar dan like, saya harap channel ini akan berkembang dan tentunya saya akan lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya untuk lanjutan cerita Joko Samudro. Semoga kebaikan semua teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya ya teman-teman ya. Gegerlah semua warga kampung Curug Sewu di pagi itu, tidak terkecuali Lurah Sugali. Dia mengelilingi seluruh kampung, dan benar saja seluruh kampung dikelilingi pagar batu dan kayu. Hanya ada satu pintu masuk dan keluar untuk akses masuk ke dalam kampung tersebut, dengan sebuah jembatan kayu yang membentang di atas parit. Terlihat ada mekanisme di jembatan yang bisa diangkat dan tak bisa menyeberang kembali bila jembatan itu diangkat. Apa yang sebenarnya terjadi, Ki Lurah? Siapa yang membangun tembok dan parit ini, Ki Lurah? Tidak mungkin dalam satu malam kampung kita menjadi terisolasi begini, Ki Lurah. Tenang dulu, kita jangan panik. Aku yakin ini adalah perbuatan dari Raden Samudro untuk melindungi kampung kita. Siapa Raden Samudro itu, Ki? Di mana dia sekarang? Ayo kita temui dia. Apa maksud dari semua ini, Ki? Tenang, jangan panik. Raden Samudro adalah bendoroku. Kalian jangan kurang ajar. Aku yakin maksud beliau itu bagus untuk melindungi kita semua. Sekarang kita ke pendopo kelurahan karena Raden Samudro memintaku untuk mengumpulkan kalian semua di pendopo. Akhirnya mereka berbondong-bondong berjalan menuju pendopo kelurahan. Terlihat ada seorang pemuda berwajah tampan dan bertubuh tegak. Dialah Joko Samudro. Semua rakyat yang melihatnya segera merasa segan dan hormat. Mereka semua segera melangkah dengan merunduk dan merangkak, seolah-olah yang di hadapan mereka adalah Raja Agung. Segera mereka duduk dengan tenang, dengan posisi ngapurancang, layaknya rakyat yang bertemu dengan rajanya. Aku tahu kalian pasti bingung sekarang. Kenapa ada pagar tinggi yang mengelilingi kampung ini? Percayalah, ini semua aku lakukan untuk perlindungan dan keselamatan kalian semua selama ini. Sontak saja semua warga menjadi riuh. Mereka tidak menduga sama sekali bahwa yang membangun pagar dan parit adalah pemuda di hadapan mereka. Yang mereka bingung dengan cara apa pemuda itu membangun pagar dan parit dalam waktu satu malam. Tenang, kalian jangan berisik. Dengarkan baik-baik apa yang akan disampaikan oleh Raden Samudro, ucap Lurah Sugali untuk menenangkan warganya.
Kalian tidak perlu tahu bagaimana caraku untuk membangunnya. Yang jelas, itu berfungsi untuk menjaga keamanan dan benteng pertahanan dari serbuan kelompok Gojali Seto. Tapi Ndoro, mohon ampun Ndoro, di parit itu ada banyak sekali buaya. Itu untuk apa, Raden? Agar mereka yang berniat jahat tidak berani menyeberang dengan berenang, Ki Lurah. Kalau mereka berani menyeberang dengan berenang, maka mereka akan menjadi santapan buaya-buaya itu. Jadi, bila nanti ada penyerangan, kalian tarik tali yang ada di jembatan agar mereka tak mampu menyerang masuk ke dalam. Mereka pun mengangguk-angguk dan memahami penjelasan dari Samudro. Di hati mereka semakin yakin pemuda di hadapan mereka bukanlah orang sembarangan. Wibawanya layaknya seorang raja dan kesaktiannya tak perlu lagi diragukan, sebab tidak mungkin membangun tembok besar dan parit hanya dalam waktu 1 malam, apalagi mendatangkan banyak buaya untuk mendiami parit tersebut. Maaf Raden, lalu buaya-buaya itu bagaimana Raden? Tubuh mereka luar biasa besar. Kalau mereka lapar bagaimana Raden? Kami takut mereka akan menyerang warga sekitar bila mereka kelaparan. Jangan takut, Ki Lurah. Buaya-buaya itu hanya akan menyerang orang asing yang berniat jahat, dan buaya-buaya itu hanya sementara akan berada di sini. Bila gerombolan Gojali Seto sudah ditumpas, mereka akan aku kembalikan ke tempatnya semula, Ki Lurah. Ki Lurah, aku bisa saja melawan mereka, gerombolan perampok anak buah Gojali Seto, tapi aku tidak bisa memastikan keselamatan kalian semua. Maka dari itu, aku membangun tembok besar itu agar seluruh warga terjamin keselamatannya, Ki Lurah, terutama anak-anak dan orang tua. Mulai hari ini, pemuda-pemuda yang bertubuh sehat dan kuat akan mulai berlatih bela diri. Aku sendiri yang akan melatihnya, agar kelak bila kita diserang, kita punya persiapan yang matang. Mendadak, mereka pun bersorak bahagia. Awalnya, mereka dikecam ketakutan yang luar biasa karena sudah sering kampung mereka dijarah dan anak-anak gadis mereka diculik. Kini, mereka merasa tenang dan bahagia mendapatkan perlindungan dari Joko Samudro. Lalu Raden, bagaimana dengan ladang-ladang pertanian kita? Dan bagaimana dengan ternak-ternak kami dalam mencari makan, Raden? Kalau kita hanya berdiam diri di dalam pagar ini, Raden. Ampun, Raden. Pertanyaan bagus, Ki Lurah. Kalian tidak perlu takut untuk beraktivitas seperti biasanya. Aku sudah menyebar ribuan pasukan gaib di sekitar sini, Ki Lurah. Mereka akan melindungi kalian dan akan segera melapor kepadaku bila ada sesuatu yang mencurigakan. Nyuwun sewu, Raden. Ampun, mohon ampun bila saya lancang. Apa yang Raden maksud dengan pasukan gaib, Raden? Itu tidak perlu kalian pikirkan. Mereka berjaga di sekitar sini, namun kalian tidak akan mampu untuk melihatnya. Namun, aku jamin keselamatan kalian akan sangat terjamin. Kalian utus beberapa orang, kalian ajak warga kampung lain yang terdekat dari sini untuk mengungsi sementara. Kalau situasi sudah aman, mereka bisa kembali lagi ke kampung halaman mereka masing-masing, Ki Lurah. Singkat cerita, mereka pun dibubarkan. Semua warga bergerak sesuai yang diperintahkan oleh Samudro.
Dan sesuai yang diminta Samudro, akhirnya warga-warga kampung yang berada di sekitar kampung Curug Sewu ikut mengungsi dan tinggal di dalam benteng pertahanan kampung yang dipimpin oleh Lurah Sukali. Di lain tempat, puluhan anak buah Gojali Seto merasa marah dan geram karena kampung-kampung yang mereka datangi telah kosong dan tidak ada satupun yang bisa dijarah. Bagaimana ini Kakang? Sudah 2 kampung kita datangi, namun kampung ini seperti kampung mati yang sudah ditinggalkan warganya. Aku takut Tuan Gojali Seto akan marah kalau kita kembali dengan tangan kosong, Kakang. Ucap salah satu orang di antara gerombolan itu kepada teman di sampingnya. Aneh, sungguh aneh. Kemana mereka pergi? Kita ke kampung selanjutnya, ke Curug Sewu. Tapi Kakang, di sana warganya cukup terampil, ilmu bela dirinya. Bahkan mereka ahli dalam membius, Kakang. Dulu kita dipermalukan dan tak bisa menjarah apa yang ada di kampung tersebut, Kakang. Kita serang dari jarak jauh saja. Kita gunakan panah api dan bakar semua rumah-rumah mereka. Ketika mereka panik, baru kita serang. Aku yakin mereka akan mudah dilumpuhkan bila sudah panik. Baiklah Kakang, kita lakukan sesuai perintahmu. Singkat cerita, mereka pun berjalan menuju kampung Curug Sewu, tempat di mana kini Samudro berdiam diri. Mereka tidak mengetahui bahwa kini kampung itu menjadi pusat sentral pertahanan dan berkumpulnya seluruh warga yang mereka jarah selama ini. Ketika mereka sudah mendekati kampung itu, Samudro mengetahui kedatangan mereka karena Samudro diberi laporan oleh anak buah Sudiro. Namun Samudro memerintahkan mereka untuk membiarkan anak buah Gojali mendekat ke kampung tersebut. Terkejutlah mereka ketika melihat ada sebuah tembok yang begitu besar dan sangat tinggi. Bahkan tembok tersebut lebih gagah dan kuat dibandingkan tembok-tembok di kota raja. Ditambah lagi ada parit yang begitu lebar mengelilingi pagar tersebut. Kang, apa-apaan ini, Kang? Sejak kapan ada pagar yang begitu besar di sini? Bahkan kita tidak mampu untuk melihat apa yang ada di dalam tembok tersebut. Kita berenang dari belakang saja, Kakang. Kita panjat tembok ini. Kita lihat dulu situasi di dalam seperti apa. Kalau tidak memungkinkan, kita lapor ke Tuan Gojali Seto. Ketika mereka telah sampai, segera pimpinan mereka menyuruh 2 orang untuk menyeberang. Belum setengah perjalanan mereka berenang, tiba-tiba kedua orang itu menghilang dari pandangan. Loh, Kang. Kemana Tarkam dan Parjo? Kok hilang, Kang? Mungkin mereka menyelam dan akan muncul di ujung sana, Kakang. Ucap salah satu dari kelompok gerombolan tersebut. Namun sudah lebih dari setengah jam kedua orang itu tak pernah muncul kembali. Kang, ini ada yang aneh. Tidak mungkin mereka menyelam begitu lama. Pasti ada hal buruk yang terjadi pada mereka, Kang. Ucap Kisno kepada pimpinan kelompok itu. Kita mundur dulu. Kita laporkan kejadian yang terjadi di sini kepada Tuan Gojali Seto. Biarkan Tuan Gojali yang memutuskan
akan bagaimana kelanjutannya. Ketika mereka akan kembali, mereka tidak menduga kalau di belakang mereka telah menunggu puluhan pemuda desa yang akan menyergap mereka. Karena tersudut, mereka pun dengan paksa melawan. Satu persatu, gerombolan itu jatuh pingsan karena terkena jarum yang ditembakkan oleh Danang. Setelah gerombolan perampok itu berhasil dilumpuhkan, mereka pun mengikat kaki dan tangannya untuk dibawa masuk ke dalam gerbang dan dihadapkan kepada Samudro. Namun, ada kejadian yang tidak terduga. Seorang pemuda bernama Sastro melemparkan salah satu perampok ke dalam parit tersebut. Sontak saja, perampok itu menjadi santapan buaya-buaya yang ada di dalam parit tersebut. Sastro, apa maksud kamu? Kenapa kamu melemparkannya ke dalam parit? Aku mengenali wajahnya, Kang. Dia dulu yang menculik Bayu Retno. Aku tidak terima Bayuku mereka culik. Bahkan mereka tega membunuh Bayu Retno. Jasad Bayu Retno ditemukan di tengah hutan, setengah telanjang, Kang. Kita semua punya dendam yang sama, tapi tidak boleh berbuat sesuka hati kamu. Kamu lupa apa pesan dari Raden Samudro tadi? Kita hanya melumpuhkannya dan kita hadapkan ke hadapan Raden Samudro. Maafkan saya, Kang. Saya hilaf. Aku nggak mau tahu, Sastro. Kalau sampai Tuan Samudro murka, kamu tanggung sendiri akibatnya. Sastro pun menyesal atas tindakannya. Segera mereka kembali ke dalam benteng dan berjalan ke arah pendopo untuk menemui Samudro. Sembah sungkem saya, Raden. Tepat seperti apa yang kata Raden, mereka hendak menyusup dari belakang, Raden. Ada dua orang yang berusaha berenang, namun mereka berdua justru kini menghilang, Raden. Dan ketika mereka akan pergi, kami menangkapnya dan kami bawa kemari, Raden. Lalu ada kejadian apa lagi setelah itu? Terkejutlah Sastro mendapatkan pertanyaan tersebut. Dia sadar yang dimaksud Samudro adalah keputusan dirinya yang menenggelamkan salah satu perampok ke dalam parit. Ampun, Raden, ampuni saya hilaf. Saya bersalah, Raden. Saya siap dihukum, Raden. Sastro, aku tahu apa yang kamu rasakan, tapi bukan berarti kamu boleh bertindak semaumu sendiri. Karena yang kamu tenggelamkan adalah pimpinan mereka, dan dia yang lebih banyak tahu tentang sosok Gojali Seto. Maksudku menyuruh kalian untuk membawa mereka kemari adalah untuk aku menanyai mereka tentang kondisi terkini Gojali Seto. Kamu paham kesalahan kamu, Sastro? Ampun, Raden, hamba bersalah. Hukum saya, Raden. Baiklah, Sastro. Aku hukum untuk mencari 5 ekor rusa. Sebelum gelap, kamu harus sudah kembali. Sandika dawuh, Raden. Terima kasih, Raden. Hamba izin pamit untuk mencari rusa ke dalam hutan, Raden. Segera Sastro berjalan mundur untuk pergi mencari rusa seperti permintaan Samudro. Sastro mengajak kedua adiknya untuk membantunya berburu, sedangkan yang lain menunggu perintah Samudro untuk menunggu perintah Samudro selanjutnya. Danang, kamu sadarkan mereka semua. Aku ingin menanyai mereka untuk mengetahui informasi tentang Gojali Seto. Sendika dawuh, Raden Samudro. Segera Danang meminumkan penawar racun bius kepada mereka. Tidak berselang lama,
mereka pun tersadar dari pingsannya. Setelah dirasa benar-benar sadar, mereka pun diinterogasi oleh Samudro. Benar kalian anak buahku Jeliseto? Di mana dia sekarang? Cuy, tak usah mengorek informasi apapun dariku. Sampai mati pun tak akan aku berkata apa-apa kepadamu mengenai Tuanku Jeliseto. Ucap salah satu orang tersebut sambil meludahi Samudro. Melihat hal tersebut, emosilah Danang dibuatnya. Tanpa ragu-ragu, beberapa pukulan menghantam wajah pria yang bertindak kurang ajar itu. Sudah cukup Danang. Kalau mereka tidak mau berbicara, kita bawa mereka ke jembatan. Yang tidak mau bicara, lemparkan ke dalam parit. Biarkan mereka menjadi santapan buaya-buaya lapar itu. Mendengar ancaman Samudro, mereka sangat terkejut. Mereka tidak menduga ada buaya di dalam parit tersebut. Pantas saja dua teman mereka yang berenang tiba-tiba menghilang. Namun, meski begitu, mereka tetap saja masih menutup mulutnya. Melihat hal itu, Samudro pun memerintahkan warga desa untuk membawa mereka menuju jembatan yang melintang di atas parit. Setelah sampai di jembatan, Samudro pun memerintahkan semua buaya untuk muncul di permukaan air dan menunggu di dekat jembatan. Aku berjanji kepada siapapun yang mau berkata jujur dan memberikan informasi yang akurat, aku akan melepaskannya dan akan aku ampuni nyawanya. Namun, bagi yang tetap diam, jangan salahkan aku. Akan aku lempar kalian ke dalam parit dan menjadi santapan buaya-buaya itu. Ucap Samudro sambil menunjuk ke dalam parit. Waktuku tidak banyak. Jangan buat aku menunggu lama. Mendapatkan pertanyaan itu, mereka terlihat gugup dan bingung. Berkhianat kepada Jeliseto bukanlah hal yang mudah. Dipastikan mereka akan dibantai, bahkan sampai ke anak cucunya. Kalau bungkam, mereka juga dipastikan mati dijadikan santapan buaya. Bagaikan buah si malakama, mereka tak mampu untuk memutuskannya. Aku hitung sampai 3. Kalau tidak ada yang mau berbicara, maka akan aku masukkan kalian ke dalam parit satu persatu. 1, 2, 3. Danang, lemparkan satu orang ke dalam kolam. Mendapatkan perintah itu seperti mendapatkan hadiah besar. Dengan sangat semangat, Danang menghampiri pria yang tadi meludahi Samudro dan segera melemparkannya. Sontak saja pria itu berteriak kesakitan ketika menjadi bulan-bulanan pasukan buaya tersebut. Tidak perlu waktu lama, suara pria tersebut menghilang, tenggelam ke dasar perut buaya yang sangat ganas tersebut. Aku tidak pernah bercanda dengan ucapanku. Kalau kalian mau bekerja sama dengan baik, aku akan melepaskan kalian. Namun, bila tetap bungkam, nasib kalian akan sama seperti dia yang tadi dilempar ke dalam parit. Aku hitung kembali sampai 3. Yang bersedia bicara, segera maju ke depan. 1, 2,
3. Ternyata kalian begitu setia kepada Kocali Seto. Entah apa yang sudah kalian dapatkan menjadi anak buahnya hingga menjadi begitu setia. Danang, lemparkan kedua orang itu ke dalam parit. Sendika dawuh Raden. Danang segera memilih 2 orang untuk dilemparkan ke dalam parit. Namun kali ini sedikit berbeda. Samudro memberikan perintah kepada buaya-buaya yang ada di bawah jembatan. Kalian para pasukan buaya, jangan langsung kalian bunuh, makan salah satu kaki dan tangannya. Biarkan mereka merasa tersiksa sebelum mati, agar menjadi pelajaran buat mereka telah berbuat keji dan jahat terhadap warga kampung selama ini. Dan benar saja, kedua orang itu berteriak-teriak sangat pilu. Suara teriakan dan keluhan mereka terdengar sangat mengerikan. Parit yang awalnya berwarna coklat tanah kini telah berubah merah pekat. Bau anyir darah segera tercium sangat menjijikkan, hingga membuat semua yang ada di tempat itu bergidik ngeri. Bahkan ada salah satu warga wanita yang pingsan karena tak mampu menahan ketakutan yang dia lihat dengan mata dan kepalanya sendiri. Kini tersisa 16 orang anak buah Kocali Seto yang masih hidup di atas jembatan. Mulai terlihat wajah ketakutan dan putus asa di wajah mereka. Bahkan ada satu orang yang sampai terduduk lesu melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Aku ulangi sekali lagi, kalian akan tetap bungkam atau mau bicara? Kali ini aku tidak mau berbasa-basi lagi. Kalian semua akan aku langsung lempar ke dalam sana, dan aku pastikan kali ini akan lebih mengerikan. Kalian tidak akan langsung mati, tapi akan dimainkan oleh mereka semua, buaya-buaya ganas yang ada di bawah. Ampun Tuan, ampun, kami akan berbicara Tuan. Tapi bolehkah kami nanti berlindung di sini? Kami takut Tuan. Apa maksudmu? Kami semua pernah bersumpah janji setia kepada Tuan Kocali Seto. Kalau kami berkhianat, maka seluruh keluarga kami akan dibunuh. Anak, istri, bahkan kedua orang tua kami pun tidak akan luput dari murka Tuan Kocali Seto. Izinkan kami beserta anak istri kami untuk mengungsi kemari Tuan. Kami berjanji akan bercerita semua yang kami tahu tentang Tuan Kocali Seto. Mendengar penuturan itu, Danang, Wiro, beserta seluruh warga menolak. Mereka masih memendam dendam yang begitu mendalam. Tak mungkin mereka mengizinkan mereka untuk hidup bersama di dalam tembok pertahanan tersebut. Mereka semua pun menjadi gaduh. Tenang semuanya, tenang. Aku paham apa yang kalian rasakan. Percayakan hal ini kepadaku. Aku akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya untuk kalian semuanya. Kalian tidak bisa tinggal di sini, tapi kalian bisa pergi yang jauh dari lokasi kalian saat ini. Kalian ajak pergi keluarga kalian meninggalkan daerah ini. Ampun Raden, kemana kami harus pergi? Kami tidak memiliki tempat berpijak dan tak memiliki tempat lain untuk sekedar hidup damai Tuan, dan menjalani hidup biasa menjadi petani atau peternak Tuan. Kalian pergilah ke arah barat, ke arah kerajaan Galunggung. Temui Kakang Senopati Pamungkas. Katakan padanya, ini permintaanku. Mintalah petunjuk padanya. Tapi kalian harus berjanji untuk bertobat dan tak kembali menjadi perampok. Kalau sampai kalian mengulanginya lagi, kalian akan dihukum dan disiksa seumur hidup kalian. Sendika dawuh Raden, segala perintah
akan kami ingat dan kami jalankan sepenuh hati, Raden. Sekarang kalian ikut aku ke pendopo. Ada banyak pertanyaan untuk kalian. Jawablah dengan jujur. Kalau aku tahu ada sedikit saja kebohongan, buaya-buaya itu masih setia menunggu untuk menyantap kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman-teman semuanya, cerita hari ini aku akhiri dulu sampai di sini ya. Mohon bantuan kepada teman-teman semuanya agar channel ini cepat berkembang. Sudi kiranya teman-teman berkomentar positif dan memberikan like ya. Tentunya kalau channel ini berkembang, Ki Dalang akan lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya ya. Oke, cukup sampai di sini saja ya teman-teman ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.